Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan cerita dari akun Twitter @netrakala. Cerita tentang mereka bagian ke-10 yang berjudul Sendang Pitu. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ke-10, Sendang Pitu. Bima murka dengan apa yang dia lihat. Emosi menggelayuti dirinya, membuat lupa dengan semua yang tengah terjadi. Yang ada di dalam hatinya hanya ingin menghancurkan, membakar, dan membuat jera sosok Gendiswari. Ia berjalan dengan langkah yang mantap. Tubuhnya yang kecil seolah terlihat bagai seekor harimau yang mendekati mangsanya. Dia benar-benar hilang kesadaran. "Gendiswari!" teriak Bima lantang. Suaranya menggema memenuhi Sanggarpati. Mengetahui itu bukan Bima, Pak Arif yang sedari tadi sedang berusaha untuk mengumpulkan tenaga, mencoba untuk berdiri. "Ciloko!" ucapnya saat melihat Bima dengan tatapan bengisnya menuju ke arah Gendiswari. "Aku turu sedelo, kowe tak akon jogo Sanggarpati, rusak. Aku tidur sebentar. Kamu aku minta untuk menjaga Sanggarpati, rusak," bentak Bima yang kini sudah berhadapan dengan Gendiswari. Wanita itu bersimpuh di bawah Bima. Ketakutan menyelimuti Gendiswari. Kapan saja dirinya bisa dibakar oleh sosok yang berada di tubuh bocah Bima saat ini. "Ngapunten Nyai. Maaf Nyai," ratap Gendiswari memohon ampun. Tidak ada rasa belas kasihan yang muncul. Yang ada di dalam diri Bima hanya ingin menghancurkan sosok yang ada di depannya. "Turwo, tidurlah," ucapnya sambil mengangkat mata tombak yang sedari tadi dipegangnya. Melihat itu, Gendiswari hanya bisa pasrah. "Bima, kendalikan dirimu. Ingat apa yang kukatakan. Mereka tergantung pada dirimu," ujar Pak Arif yang sudah tiba-tiba memegangi tangan Bima. Mengetahui hal tersebut, Bima menoleh dan menyeringai kepada Pak Arif. "Bocah iki wis dudu urusanmu meneh. Bocah ini sudah bukan jadi urusanmu lagi," ucap Bima dengan menampilkan seringai mengerikan. "Ngapunten Nyai, ini tetap jadi urusan saya. Karena saya dan Bima kesini untuk mengambil sukma dari Maya," ucap Pak Arif sambil memperlihatkan kondisi Maya yang berada di tengah pendopo. "Terlebih, Simbah sudah berpesan kepada saya, jika saya harus menyelamatkan cucu perempuannya. Jika Gendiswari dibakar sekarang, sukma Maya akan juga ikut terbakar," lanjut Pak Arif. Mendengar hal tersebut, Bima menurunkan tangannya. Dia berbalik dan berjalan menuju ke arah pendopo. Dilihatnya Maya memang masih terkulai. Tubuhnya seolah sedang tertidur. "Cahayu, Tangio, anak cantik, bangun," ucap Bima lirih sambil membelai rambut Maya. Terjadi pergerakan. Tubuh Maya bergerak perlahan. Sedang Bima tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia tahu, dia melihat semua. Dia ingat, emosinya tadi membuat dirinya lepas kendali. "Mbak Mai," ucapnya sambil bersimpuh di sebelah kursi rotan itu. "Bima," gagapnya. "Bima, tolongin Mbak Bim. Mbak mau pulang. Mbak takut di sini," jeritnya meraih tangan Bima. "Iya Mbak, setelah ini kita pulang ya," ucapnya sambil masih menenangkan saudara sepupunya itu. Dirasa sudah tenang kembali, Bima melihat ke arah tengah lapangan. Gendiswari masih duduk bersimpuh. Pak Arif yang berada di dekatnya menjaga agar dia tidak kabur. "Bim, sebaiknya kita bawa Maya ke tempat Simbah," ujar Pak Arif saat sudah tiba di sisi Bima. "Kenapa Pak? Kita tidak langsung pulang?" tanya Bima heran. "Sukma Maya sudah terlalu lama di sini. Aku sendiri tidak tahu apakah akan berdampak pada raganya. Tetapi lebih baik kita ke gubuk Simbah dulu. Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan," jawab Pak Arif. "Lalu bagaimana dengan Gendiswari Pak? Kalau dia dibiarkan seperti ini, bisa aja dia mencari mangsa lain untuk menjadi ingon-ingonnya," kata Bima sambil melihat ke arah Gendiswari. Dia tidak akan pernah percaya dengan muka penyesalannya. "Dee wedi karo Cempoko Kuning cah. Dia takut sama Cempoko Kuning cah," kata Kromo Sengkono yang tiba-tiba sudah berada di sebelah mereka. Tidak bisa dipungkiri, saat ini dengan kejadian yang sudah Bima lihat, tidak bisa lagi dia merasa kaget dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. "Tapi bagaimana jika kejadian seperti ini terulang lagi?" ucap Bima yang kalut. "Banaspati,
panggil Kromo Sengkono. Mendekat ke arah mereka, Banaspati kini berjalan seperti seorang anak kecil. Api di sekitar tubuhnya menghilang. "Opo?" ucapnya saat sudah sampai di depan mereka. "Jaganan Gendiswari, ojo sampai lungos kok kene. Jaga Gendiswari, jangan sampai dia pergi dari sini," ujar Kromo Sengkono. Awalnya dia menolak. Katanya tidak ada urusan dengannya mengenai sosok Gendiswari. Banaspati hanya menerima perintah dari Cempoko Kuning. "Ora gelem koe cah, ora manut karo aku." "Tidak mau kamu nak? Tidak nurut sama saya?" ucap Bima lirih. Mereka semua terkesiap, terutama Banaspati yang tiba-tiba saja bersimpuh di depan Bima. "Ngapunten Nyai, kulo siap menjaga Gendiswari ting mriki." "Maaf Nyai, saya siap menjaga Gendiswari di sini," ucapnya. "Ya wes kono," lanjut Bima sambil tersenyum lembut. Mendengar itu, Banaspati kembali menjadi sosok bola api dan terbang mengitari Gendiswari yang masih duduk tersimpuh di lapangan depan pendopo. "Nyai," ucap Pak Arif. Bima yang mendengar itu tersenyum. "Ini Bima Pak, tadi hanya pura-pura biar dia mau menjaga Gendiswari," ucapnya terkekeh sendiri dengan apa yang dia lakukan barusan. "Sialan kamu Bim, aku pikir kamu dirasuki sosok itu lagi. Energi kalian benar-benar sudah bercampur," kata Pak Arif. Sedang Kromo Sengkono yang mendengar itu justru tertawa melihat Bima yang dengan persis bisa menirukan sosok Cempoko Kuning. "Rene, wis ditunggu Simbah. Sini, sudah ditunggu Simbah," ujar Kromo Sengkono. Bima dan Pak Arif mendekat ke arah Kromo Sengkono. Kali ini Pak Arif menggendong Maya. Kromo Sengkono memegangi pundak mereka. Sekali lagi, sensasi yang tidak mengenakan terjadi. Bima merasa terhimpit sesuatu yang menyesakkan. Menghirup nafas dalam, Bima mencoba mengatur nafasnya. Dia tidak begitu suka perjalanan seperti ini. Ingin rasanya segera kembali ke dunia manusia. Terlihat Simbah sudah berdiri di depan gubuk. Senyumnya merekah melihat mereka semua berjalan ke arahnya. "Assalamualaikum," ucap Bima dan Pak Arif serentak. "Waalaikumsalam. Piye, wis rampung?" "Waalaikumsalam. Gimana sudah selesai?" ujarnya dengan senyum yang mendamaikan. "Sampun Mbah, tapi..." "Sudah kek, tapi..." ucap Pak Arif yang segera dipotong oleh Simbah. Wes, aku wes ngerti. Kene, doleren sek sadurunge bali." Sudah, aku sudah tahu. Sini istirahat dulu sebelum pulang," pintanya sambil menunjuk amben yang ada di sebelahnya. Berjalan, mereka bertiga duduk di amben tersebut. Sedang Mbak Maya yang kembali tidak sadarkan diri, ditidurkan di amben di dalam gubuk. Beberapa saat mereka terdiam. "Simbah mung duwe iki, diombe dhisik ben seger. Kakek cuma punya ini, diminum dulu biar enakan," ucapnya sambil menyodorkan kendi coklat dari tanah liat. Mereka bertiga meminum bergantian. Rasa dahaga membuat air di dalam kendi seketika habis tidak tersisa. Energi mereka kembali pulih. Tampak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka juga lambat laun menghilang. "Mbah, niki toyo nopo toh? Kok ajaib?" "Mbah, ini air apa toh? Kok ajaib?" ucap Bima. Serentak mereka yang ada di sana tertawa. Tiap kali Bima menanyakan sesuatu yang di luar nalar, pasti selalu diketawakan. "Bim, kamu sudah melewati sesuatu yang di luar nalar. Apa perlu pertanyaan seperti itu?" ujar Pak Arif yang masih terkekeh. Sebal karena ditertawakan, kini Bima memilih untuk diam. Pikirannya masih mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya. "Mbak Maya gimana Pak?" tanya Bima kepada Pak Arif setelah sekian lama diam. Ada setitik keraguan yang muncul di wajahnya. Bima mengamati lekat-lekat wajah laki-laki paruh baya yang ada di depannya saat ini. Ia terlihat kelelahan di setiap guratan wajahnya. "Maya sudah terlalu lama di sini le. Ora gampang balik esukmu, sek wis kebacut urip ning kene suwe. Maya sudah terlalu lama di sini nak. Tidak mudah membalikan Sukma yang sudah terlanjur hidup di sini lama," ujar Simbah. "Terus pripun Mbah? Terus gimana Mbah?" ucap Bima sedikit kecewa. Bagaimana jika nanti Sukma Mbak Maya tidak bisa kembali ke tubuhnya? Perjalanan ini terasa percuma jika akhirnya Bima tidak bisa menolong sepupunya. "Wis ora usah sumelang, kabeh ono corone. Ora gampang tapi mesti ana solusine." "Sudah, tidak usah khawatir. Semua ada caranya. Tidak mudah, tapi pasti ada solusinya," ujar Simbah yang kini membelai kepala Bima dengan lembut. Dia tahu kekhawatiran yang menggelayuti batin Bima. Memang tidak mudah, tapi sebagai manusia,
Semestinya selain berdoa, mereka juga harus berusaha. Aku salah. Tak pikir, kowe durung siap nyekeli cempoko kuning. Aku salah. Kupikir sekarang kamu belum siap untuk membawa cempaka kuning, kata Simbah yang saat melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu, semua menoleh ke arah Simbah yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Ngapunten Mbah, kulo badhe tanglet, kok saged Bima mendet pusaka niku? Maaf Mbah, saya mau nanya, kok bisa Bima mengambil pusaka itu? Ujar Pak Arif penasaran. Kejadian Bima mengambil pusaka cempoko kuning benar-benar di luar dugaannya. Cempoko kuning, senjata yang luar biasa mematikan. Bagaimana bisa Bima mengambil pusaka itu, sedang saat ini dirinya belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Takdir sek milih le, aku yo ora iso jawab. Kabeh wis kersane Gusti. Tapi tak delok yen kaya ngono, sementara yo ben pusaka kuwi ditinggal nang kene. Nek wis wayahe, Bima wis siap mengko teka marang awake dhewe. Takdir yang memilih, Nak. Aku sendiri juga tidak bisa menjawab. Semua sudah ketentuan Tuhan. Tapi aku lihat-lihat jika seperti itu, lebih baik sementara pusaka itu ditinggal di sini dulu. Kalau sudah waktunya Bima siap, biar nanti datang sendiri ke tempat Bima. Jelas Simbah. Bima yang mendengar hal itu kembali teringat kejadian yang ia lalui. Saat dimana dirinya merasa benar-benar marah dengan Gendiswari. Bima tahu apa yang ia lakukan, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Seolah ada sosok yang berperan menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu. Aku wis pesen karo kowe Torif. Ajarno putuku ben iso nulungi uang. Tapi kowe nekat nggawa rene. Aku sudah pesan kepadamu Torif. Ajari cucuku biar bisa nolong orang. Tapi kamu malah nekat membawanya ke sini, kata Simbah sambil melihat Pak Arif tajam. Ngapunten Mbah, niki salah kulo. Maaf kek, ini salah saya, ucapnya sambil menundukkan kepala. Wes, sek wes kedadian ya wes. Kabeh nggih pelajaran. Saiki kowe-kowe jangan garapan gawe sukmone putuku balik koyo biyen meneh. Sudah, yang sudah kejadian ya sudah. Semua untuk pembelajaran. Sekarang kalian masih punya pekerjaan untuk membuat sukma cucuku kembali seperti dulu lagi, kata Simbah. Caranya pripun, Mbah? Tanya Bima. Tetapi sebelum mendengar jawaban Simbah, seketika pandangannya memburam. Dirinya merasa ditarik ke belakang. Sentak, Bima kembali ke dalam tubuhnya. Mengerjap, Bima sudah berada di ruang keluarga rumah budenya. Memejamkan mata, dia masih mencoba untuk beradaptasi. Beberapa saat lalu, dirinya masih duduk di gubuk di tengah hutan belantara, tetapi tiba-tiba dia sudah berada di rumah budenya lagi. Tubuhnya terasa pegal, terlebih di bagian punggung dan dada. Merasa kelelahan, Bima merebahkan dirinya terlentang. Melihat hal itu, Sekar berlari ingin memeluk anaknya. Tetapi Pak Arif yang sudah berdiri mencegah. Saat ini energi yang berada di tubuh Bima masih belum stabil, dan itu bisa berpengaruh pada diri Sekar. Pak Arif meminta mereka segera menyiapkan bunga macan kerah untuk digunakan mandi Bima dan dirinya, agar bisa menetralisir energi negatif yang masih menempel di tubuh mereka berdua. Segera Sekar dan Banyu berlari menuju ke arah dapur dan menyiapkan apa yang Arif minta. Suasana di ruang tamu itu masih mencekam. Dilihat beberapa sosok masih mondar-mandir mengamati mereka. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Pak Arif kembali duduk bersila merapalkan doa. Angin dingin berhembus. Perlahan sosok-sosok yang sedari tadi mengganggu mereka mulai menghilang. Sedang Bima masih tiduran merebahkan badannya. Astaga, kenapa rasanya capek sekali, batin Bima sambil menatap ke arah langit-langit keluarga tersebut. Tersentak, dia pun teringat dengan kondisi Mbak Maya. Dia segera bangkit memastikan apakah sepupunya sudah bangun. Tapi dugaannya salah, Maya masih tertidur lelap. Walau asap hitam yang menyelimutinya sudah semakin memudar. Bagaimana Arif? Tanya Pak D ketika Arif selesai bersila dan duduk menyadarkan tangannya. Setelah aku dan Bima bersih-bersih, akan kujelaskan semuanya, ujarnya singkat sambil merebahkan diri dan menutup matanya. Melihat itu, Bima tersenyum. Perjalanan yang dia lakukan benar-benar membuatnya semakin yakin akan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Sekar kembali dari dapur. Semua sudah disiapkan. Bima dan Pak Arif bergantian memakai kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelum itu, bunga macan kerah yang sudah disediakan di atas tampah dibacakan doa terlebih dahulu oleh Pak Arif. Segera setelah ritual pembersihan diri selesai, mereka semua kecuali Bu D berkumpul di taman belakang rumah.
Kopi panas terlihat mengepul dari gelas cangkir di depan mereka. Kecuali Bima, dia meminta untuk dibuatkan segelas besar susu coklat panas kesukaannya. Rokok sudah terselip di kedua jarinya. Tidak ada rasa sungkan lagi di dalam diri Bima saat merokok di depan kedua orang tuanya. "Gimana, Arif?" Sekali lagi Pak D bertanya kepada Arif. Sejenak Pak Arif diam dan menghisap rokoknya dalam-dalam. "Masih ada yang perlu aku dan Bima lakukan. Dan sekarang aku juga butuh bantuan dari kalian semua," ucapnya. "Maksudnya, apa semua ini belum berakhir?" tanya Banyu yang mulai khawatir lagi seketika dia melihat anak semata wayangnya. Dari tadi malam dia begitu panik saat Bima tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Hampir saja dia nekat ingin membangunkan Bima. Saat ini Sukma Maya memang sudah berada di tubuhnya, tapi dia sudah terlalu lama berada di dimensi astral, jelas Pak Arif. "Lalu bagaimana, Arif?" lanjut Pak D yang kini mulai kembali terlihat resah. "Bisakah kalian membawa dokter ke sini dan setidaknya memberikan asupan nutrisi untuk Maya?" Ujar Pak Arif tidak menjawab pertanyaan Pak D. Meskipun Sukma Maya sudah kembali, tapi kesadarannya belum pulih. Sedang raganya juga memerlukan nutrisi untuk bisa terus bertahan hidup. "Bisa, akan kulakukan," tegas Pak D yang akan berusaha apapun untuk memastikan keselamatan putrinya. Tanpa meminta penjelasan dari Arif, dia tahu kalau itu dimaksudkan agar raga putrinya tetap bisa bertahan dengan adanya nutrisi yang masuk. "Setelah ini beristirahatlah. Aku dan Bima membutuhkan banyak tenaga untuk memulihkan diri. Bima sudah mengalami kejadian yang luar biasa malam ini. Dia benar-benar hebat," ujar Pak Arif tersenyum bangga. Memang benar, tanpa dia duga, Bima memang orang yang benar-benar istimewa. Begitu malas membuka mata, seolah kasur yang digunakan untuk tidur begitu menempel di punggung Bima. Entah kenapa badannya begitu terasa lelah sekali, sampai dia bisa tidur hampir 12 jam lebih. Enggan untuk beranjak, Bima mengamati kondisi kamarnya kali ini. Beberapa hari yang lalu, dia merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sekarang rasanya kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Beranjak, dia membuka pintu, berjalan menuju kamar mandi. Para orang tua ternyata sudah berkumpul di dapur. Wajah mereka terlihat lebih baik daripada kemarin malam. "Bim, sudah bangun kamu?" ucap Banyu yang melihat kehadiran Bima. Mendengar itu, sontak Sekar segera bangkit menuju Bima. Dia memeluk kencang anak semata wayangnya. "Pak Arif sudah menceritakan semua yang kamu alami semalam. Maafkan ibu ya Bim," ujarnya lirih sambil berurai air mata. "Ibu tidak salah. Ini semua sudah menjadi takdir Bima, Bu," kata Bima yang merasa canggung dipeluk oleh ibunya di depan semua orang. Melepaskan Bima, Sekar meminta Bima agar mandi dan segera makan untuk memulihkan kondisinya. "Mbak Maya gimana, Bude?" ucap Bima setelah selesai mandi dan menyempatkan diri melihat kondisi sepupunya. "Sudah baikan Bim, sudah tidak meronta-ronta lagi. Makasih ya Bim sudah mau menolong Maya," ucap Bude melihat ke arah Bima. Tersenyum, Bima menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke arah belakang rumah. "Masih ada 7 hari lagi. Bim, sini," ucap Pak Arif yang sedang duduk di taman bersama Bapak dan Pak D. "Apanya yang 7 hari, Pak?" tanya Bima saat sudah berada di depan mereka. "Sukma dari Maya harus disempurnakan, Bim. 7 sendang. Kita harus mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon," jelasnya. "Maksudnya, Pak?" kata Bima masih tidak mengerti. "Kamu tahu kan kondisi Sukma Maya saat ini?" tanya Pak Arif. Mengangguk, Bima mengerti bahwa Sukma dari Maya sebetulnya masih terjebak oleh sosok Kendisuwari. Dia teringat dengan sisir kayu. "Pak, sisirnya di mana?" tanya Bima panik. "Aku simpan, Bim. Aku belum menghancurkannya. Jika aku hancurkan sekarang, pasti Sukma Maya juga akan terus berada di sana bersama Gendiswari," kata Pak Arif sambil menghela nafas panjang. "Lalu, setelah ini apa yang harus dilakukan?" ucap Bima bersemangat. "Semangatmu benar-benar luar biasa, Bim. Apa Simbah tidak memberitahumu?" tanya Pak Arif. Menggeleng, Bima tidak mendapati pesan apapun yang disampaikan oleh Simbah sewaktu berada di sana. "Simbah memintaku untuk mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Dengan begitu, kita bisa menyempurnakan Sukma Maya," ujar Pak Arif. "Pak D dan bapakmu sedang mencari informasi, Bim. Sendang mana saja yang harus kita datangi?" kata Pak D sambil menaruh HP-nya di atas meja. Sedang Banyu masih sibuk mencari informasi tempat-tempat yang memiliki sendang yang bisa mereka kunjungi dalam waktu 7 hari. "Terus, setelah kita melakukan ritual sendang itu,
Mbak Maya bisa seperti dulu lagi, Pak? Tanya Bima kepada Pak Arif. Dia hanya mengangkat bahunya. Semoga saja, Bim. Yang lebih penting lagi, setelah kita selesai dengan ketujuh sendang itu, kita harus segera menghancurkan benda terkutuk itu, ucap Pak Arif sambil menerawang jauh. Bima kira semua sudah selesai, tapi ternyata masih ada hal yang harus dia lakukan. Mungkin sekali lagi, dia akan meminta petunjuk Romo Sengkono, bertanya apa yang harus dia lakukan kali ini. Tapi dia juga teringat perkataan Pak Arif untuk tidak berpangku tangan dengan mereka, karena sejatinya mereka juga makhluk Tuhan yang bisa tergoda dengan tipu daya setan. Malam ini kita mulai perjalanan menuju sendang pertama, ucap Bayu menaruh HP di atas meja. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di dalam taman memandang Banyu. Tersenyum, Banyu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang sendang yang tidak jauh dari rumah mereka. Konon, tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan tantangan mereka kali ini, sendang tersebut berada di salah satu gunung yang melegenda di wilayah mereka. Sekian bagian ke-10 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-11 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.